Selamat pagi Opa Oma yang ada di rumah. Hari ini kita memasuki hari ke-21 di tahun yang baru. Saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari di tahun 2021. Hari ini kita akan beribadah secara online. Tema kebaktian hari ini, Yesus Sahabat Sejati, yang akan dilayani oleh Pendeta Angelin Chandra. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, dengan sukacita kita naikkan pujian, ku diberikan kidung baru. Opa Oma, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas istirahat malam yang telah kami lewati. Dengan tubuh yang segar dan hati yang bersukacita, kami semua siap untuk beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya jiwa kami disegarkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, sekalipun kita tidak tahu akan hari esok, namun kita percaya bahwa ada Tuhan, sobat dari Galilea yang setia, menemani kembara kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat meneguhkan iman kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian meskipun di dalam lembah. Makin
Mari Opa Oma kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami saat ini mau belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami supaya firman yang kami dengar, firman yang kami baca dapat kami renungkan dengan baik, dan firman itu juga dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Opa Oma kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk Opa Oma semua. Udah dapat ya? Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya bertanya, ini gak enaknya kalau online gak bisa nanya langsung gitu ya. Akhirnya ya yang ada di sekitar saya yang kena jadi sasaran gitu ya. Langsung pada diam dan langsung pada mikir, gue kena apa lagi nih, disuruh apa lagi sama pendeta Angel ini ya. Nih kalau Opa Oma disuruh menghitung ada berapa sahabat yang Opa Oma miliki ketika sekolah. Ayo inget gak tuh? Waktu lagi sekolah SMP SMA dah. Coba hitung, ayo hitung semua ntar saya tanyain. Hitung ya, Pak Roni juga. Berapa orang sahabat yang kita miliki saat kita sekolah SMP SMA? Udah? Tanya, Bu Lina berapa orang sahabatnya? 3. Bu Foni? Ya gak tahu, pokoknya sahabat aja. Punya sahabat kan ketika sekolah? Ada berapa orang sahabatnya? 10. Bu Fin? Sahabat ya? Ya. 4. Bu Titing? 2. SMA? SMA 3, SMP 2. Pak Roni? 5. Itu sahabat. Kalau temen punya berapa? Puyeng-puyeng mikirnya. Bu Fin berapa? Tadi kan sahabat, sekarang temen. Temen punya berapa ayo? Banyak. Saya gak mau nanyain yang lain. Karena pasti akan jawabannya sama. Banyak gitu ya. Kenapa Opa Oma kok saya bedain? Berapa orang sahabat dan berapa orang teman yang kita miliki. Maka ketika bicara berapa orang teman kita langsung bilang banyak lah. Gak kehitung. Tapi ketika berapa orang sahabat yang kita miliki. Tidak ada yang lewat dari dua tangan saya. Tadi paling banyak Ibu Foni 10 masih di 2 tangan, gak pakai kaki gitu ya.
Kenapa? Karena ternyata sahabat itu lebih sedikit dibandingkan teman. Kenapa bisa beda? Ternyata memang beda, Oma ya. Bedanya apa? Teman, ini menurut kamus ya. Jadi kalau Opa Oma nggak setuju silakan protes, tapi ke kamus. Teman itu adalah orang yang berhubungan dengan kita tapi sebatas formal. Bertukar sapa, menegur, bekerja bersama bisa nggak? Bisa. Ya, bekerja bersama-sama teman ya. Hai, tahu nama, kadang-kadang nggak tahu nama juga gitu. Tapi kita menyebut dia adalah teman. Artinya orang yang memang berrelasi dengan kita, berhubungan dengan kita mungkin 2 kali, 3 kali bertemu dan terus kemudian kita bekerja bersama, ada sama-sama, kita menyapa dan seterusnya, itu teman. Tapi sahabat, menurut kamu dikatakan sahabat itu adalah teman yang lebih dekat. Tadi teman sebatas formal, maka sahabat adalah teman yang lebih dekat, teman di mana kita bisa cerita, ya, bisa cerita. Sama teman bisa jadi nggak bisa, tapi sebatas formal gitu ya. Dengan sahabat adalah orang di mana kita bisa bercerita, kita bisa berbagi suka dan duka. Seorang sahabat itu menopang ketika kita sedih, kita akan menangis di sahabat kita. Ke teman kita mungkin nggak nangis gitu ya. Tetapi dengan sahabat kita bisa menangis dengan dia gitu ya, dan dia akan menopang kita. Mungkin dia nggak ngapa-ngapain, cuman meluk kita, cuman tepuk-tepuk pundak kita, tapi itu sebuah topangan. Tetapi juga seorang sahabat itu juga akan menegur. Jadi Opa Oma kalau punya sahabat dan kemudian mengiyakan segala sesuatu, hati-hati. Itu sahabat bukan. Kenapa? Karena seorang sahabat yang baik, dia bukan hanya mengiyakan, tapi mengiyakan semua juga nggak baik ya Opa Oma ya. Tetapi bagaimana seorang sahabat juga menopang, tetapi sekaligus juga menegur. Ketika Ibu Titing melakukan kesalahan, maka saya colek. Bu Titing salah. Jangan gitu lagi ya Bu. Tapi saya tidak mempermalukan. Di depan orang banyak. Wah lihat ya Bu Titing ini bikin kesalahan loh ya gini. Itu bukan sahabat yang baik. Tetapi sahabat yang baik akan mengingatkan. Bu Titing bikin salah loh. Ayo diperbaiki. Ke depan kita maju lagi sama-sama. Seorang sahabat dia akan menopang. Tetapi juga akan menegur. Kenapa? Karena ingin sahabatnya itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah kalau melihat seperti ini maka gak heran Opa Oma ketika kita boleh memiliki sahabat lebih sedikit dibandingkan teman-teman kita. Ya, teman kita ada banyak tetapi sahabat kita itu sedikit. Dan tidak salah juga kalau kita mengatakan sahabat itu adalah orang yang spesial buat kita. Orang yang spesial buat kita, orang yang memiliki arti khusus buat kita. Nah konsep inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Kita lihat bacaan kita, jangan ditutup ya Opa Oma ya. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-14. Di sana menulis Yohanes kemudian mengatakan, kamu adalah sahabatku. Ya. Kamu adalah sahabatku. Nah, kalimat ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak yang ada bersama-sama dengan dia. Yang mengikut dia dan spesifik adalah para murid. Ketika dia mengatakan kamu adalah sahabatku. Saudara ketika dikatakan menjadi sahabat, apakah otomatis? Oke, saya mau jadi sahabatnya Roni, langsung aja. Oke Ron, aku sahabatmu. Langsung seperti itu prosesnya? Tidak. Di dalam proses sehari-hari pun ketika kita boleh memiliki sahabat itu membutuhkan proses. Dan proses itu butuh waktu. Enggak tiba-tiba otomatis saya masuk ke dalam sebuah komunitas. Celak nyampe, oke, you sahabatku, oke sahabatku. Enggak begitu. Ada sebuah proses yang dijalani dan diawali dengan apa? Adanya pemilihan. Kita lihat lagi ya ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi awalnya apa?
awalnya ada pemilihan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Memilih di sini artinya adalah sebuah anugerah, Opa Oma. Sebuah anugerah, sebuah pemberian. Maka ketika dikatakan oke, saya mau, itu saya memilih. Saya cocok nggak dengan Ibu Lina? Kita chemistry-nya nyambung nggak nih? Kalau nyambung lalu berdekat relasi dan akhirnya menjadi sahabat. Ya, ada sebuah anugerah, ada sebuah pemilihan di sana. Dan namanya pemilihan, maka kita nggak bisa pilih gue dong. Kita kan bukan begitu. Ya. Kita nggak bisa seperti itu. Maka ketika Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, maka di sana ada sebuah anugerah, Opa Oma. Anugerah dari Tuhan yang boleh memilih kita menjadi sahabat. Ya, menjadi sahabat. Tadi saya katakan kita nggak bisa teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan pilih aku dong. Kita nggak bisa. Ya. Sama kalau Opa Oma misalnya suka pergi ke supermarket atau ke pasar, walaupun sekarang nggak bisa ya gitu. Tapi memilih buah, kalau saya mau membeli buah nih, saya mau membeli apel misalnya. Maka saya pilih apel yang seperti apa? Saya nggak akan cari apel yang busuk, betul? Saya akan mencari apel yang bagus, saya akan mencari apel yang mulus. Saya akan lihat bentuknya bagus apa enggak. Ini ada busuk enggak di kiri kanannya, bagus enggak ininya. Baru kemudian saya pilih, saya masukin ke dalam tempat, ke wadah untuk ditimbang dan kemudian saya bayar. Si apel ini enggak bisa ngacungin batangnya, gue nih, enggak. Tetapi apa yang bisa dilakukan adalah kita enggak bisa, tadi saya katakan kita tidak punya kuasa apa-apa, tetapi kita bisa mengupgrade diri kita supaya menjadi lebih baik. Mengupgrade diri kita, membentuk diri kita, melatih diri kita, menyiapkan diri kita supaya kita boleh menjadi seorang sahabat yang baik buat orang lain, juga buat sekitar kita. Gimana caranya mengupgrade diri? Nah, ini yang menarik nih Opa Oma. Belajar lagi ya. Masih dari ayat 14 tapi bagian B. Tadi kamu adalah sahabatku, gimana caranya kita mengupgrade diri kita supaya kita boleh menjadi sahabat yang baik? Ayat yang B, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Ya. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya kita menjadi anak yang taat. Ayo kita lebih suka anak yang nakal apa anak yang taat? Jujur nih, pasti kita sukanya yang taat, anak yang baik. Ya, maka mengupgrade diri, kita meningkatkan diri kita dengan cara apa? Taat, nurut sama Tuhan. Jangan bawa maunya sendiri, jangan bawa karepnya sendiri gitu ya. Tapi belajar atau sedia untuk tunduk pada perintah Tuhan. Lalu nanya lagi, perintahnya apa? Itu yang ketiga kita lihat ayat 9. Coba kita lihat ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. 1, tinggallah di dalam kasihku itu. Apa perintahnya? Perintah yang pertama adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Tinggal dalam kasih Tuhan kan sangat enak Opa Oma. Betapa kita boleh merasa aman, merasa nyaman, kita merasa aduh aku tuh dikasihi Tuhan. Pasti kan ada rasa senang dalam hati kita ketika orang mengasihi kita. Maka tinggallah di dalam kasih itu. Kita boleh merasa senang, kita boleh bersuka cita, kita boleh bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di dalamnya. Ada di dalam kasih Tuhan. Ya, maka tinggal di dalam kasih Tuhan itu akan nampak. Nampak dari mana? Nampak dari seluruh keberadaan diri kita yang tadi. Kita boleh bersyukur dalam hati kita. Kita boleh bersyukur dengan seluruh kehidupan kita. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada Opa Oma, saat ini kita semakin terbatas lagi ya. Dulu kita walaupun dengan fisik yang melemah kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa beribadah. Sekarang udah fisik makin lemah, gak boleh kemana-mana pula. Mall gak terima orang di atas umur 60. Mau pergi ke gereja gak boleh juga. Mau pergi ke sini gak boleh juga. Wah makin banyak keterbatasan. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk apa? Tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan.
Lalu lihat lagi ayatnya yang ke-12. Tadi yang pertama tugasnya apa? Perintahnya 1, tinggal di dalam kasih Tuhan. Ayat 12. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Maka perintah yang kedua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Gampang lah ya opa oma ya kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, apalagi yang baik sama kita. Nah, perintahnya bukan cuma mengasihi orang yang baik sama kita, tapi bagaimana kita mengasihi juga orang yang gak suka sama kita, orang yang membenci kita, orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, orang yang mungkin memfitnah kita, orang yang mungkin melakukan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Bisa enggak kita mengasihi? Jujur susah ya, susah banget ya. Kalau mengasihi orang yang sayang sama kita gampang, tapi mengasihi orang yang melukai kita, mengasihi orang yang nyakitin terus gitu ya, bukan cuma sekali tapi berkali-kali terus melukai, itu enggak gampang. Tapi ini perintahnya, yaitu saling mengasihi. Bagaimana kita boleh belajar untuk mengasihi orang lain, belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. PR banget ya opa oma ya, perintahnya yang kedua. Lalu yang ketiga, perintah yang ketiga apa? Kita lihat dalam ayat 16. Ayat 16 tadi, bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu, ayat yang B ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buah artinya kita boleh menjadi kesaksian bagi sekitar kita, bahwa keberadaan kita, hidup kita boleh menghasilkan buah-buah di sekitar kita. Apa buahnya? Lihat aja ntar dari Galatia 5 ya, yang kelemah lembutan, kasih dan seterusnya. Maka kita boleh menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Opa oma yang dikasih Tuhan, itulah ketika kita boleh dipilih Tuhan menjadi sahabat. Bagaimana ketika kita boleh menjadi sahabat, di sana kita boleh melakukan, mengupgrade diri kita dengan berbuat apa yang Tuhan ingin kita lakukan menurut pada perintah Tuhan. Apa perintahnya? Tadi ada 3, tinggal di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi dan menghasilkan buah. Ini kita dipilih. Tetapi di sisi yang lain kita boleh melihat bagaimana cara pandang kita tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Apakah dia adalah Tuhan yang begitu jauh, tidak terjangkau dari hidup kita? Nah, kita lihat lagi bacaan kita. Di dalam ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, opa oma dari ayat ini kita melihat tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan apa? Nyawanya, hidupnya, dirinya buat sahabat-sahabatnya. Dan kita mengetahui dan kita meyakini dan mengimani bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Ketika dia memberikan nyawanya buat kita, sahabat-sahabatnya, maka disinilah kita boleh melihat bahwa Tuhan kita, Yesus itu adalah sahabat di dalam kehidupan kita. Maka ketika menjadi sahabat, apa yang bisa kita lakukan? Ketika opa oma ada masalah, ketika opa oma ada persoalan, kadang bingung mau cerita sama siapa. Aduh, mau cerita sama siapa ya? Kok kayaknya saya gak punya ya sahabat sejati. Kok saya kayaknya gak punya teman untuk bercerita. Apalagi sekarang makin susah untuk bertemu. Bisa ceritanya sama siapa? Sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, berdoa, cerita sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu anak saya tiba-tiba ngomong gini sama saya. Mah, kok kayaknya belakangan ini doaku berubah ya mah? Oh ya? Emang berubah jadi kayak gimana? Tiba-tiba jadi satria baju hitam. Itu bukan berubah yang kayak gitu ya opa oma ya. Tapi terus dia bilang ini, saya kadang-kadang dalam doa saya nggak minta ini dan itu. Ya, Tuhan minta ini dong, Tuhan minta itu. Kadang-kadang doa kita isinya permintaan dulu ya. Tapi terus dia bilang gini, doa saya isinya cuman cerita apa yang aku lakukan sepanjang hari ini. Lalu saya cuma bilang sama anak saya, Ren, mami juga kayak gitu ya. Kenapa?
kadang isi doa kita itu bukan sesuatu permohonan terus menerus, tapi bagaimana ketika kita bisa mencurahkan hati kita. Aduh, mau doa sama siapa ya? Opa oma bisa berdoa, mentok-mentok mau pendetanya ya, cari pendetanya. Lalu cerita sama pendetanya. Kalau pendetanya ada masalah, cerita sama siapa? Masa cerita sama jemaat? Nah, gak bisa. Ceritanya sama siapa? Ceritanya sama Tuhan. Cuma bisa cerita sama Tuhan. Tuhan, aku gini. Aku ngalamin ini. Kenapa? Karena dia adalah sahabat kita. Nah, pemahaman inilah yang boleh kita taruh dalam hati kita, Opa Oma. Kalau kita merasa sepi, kita sendirian, maka kita bisa cerita sama sahabat kita. Siapa itu? Cukup tundukkan kepala, cukup lipat tangan. Lalu boleh, Tuhan, aku ada masalah. Tuhan, aku lagi gembira hati ini. Tuhan, aku begini, aku begitu. Kenapa? Karena dia adalah sahabat sejati. Maka Opa Oma, di tahun 2021 ini biarlah kita boleh menjalani hari-hari kita ke depan dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Tetapi di satu sisi mari kita upgrade diri kita supaya kita boleh menjadi sahabat bagi orang banyak. Yaitu dengan cara apa? Tinggal di dalam kasih Tuhan, menurut sama Tuhan, saling mengasihi dan menghasilkan buah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari Opa Oma kita mau tundukkan kepala, kita mau doa syafaat. Ya Tuhan, sahabat kami yang terbaik, yang sejati. Kami bersyukur ketika Engkau memilih kami menjadi sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kami tahu itu adalah sebuah anugerah yang sangat istimewa. Ketika Tuhan menjadikan kami sebagai sahabat. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh hidup di dalam kasih-Mu itu. Mampukanlah kami untuk boleh hidup di dalam anugerah berkat yang luar biasa ini. Sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi sahabat bagi sekitar kami. Kami boleh menjadi sahabat bagi teman-teman kami. Kami juga boleh mengulurkan tangan dan mengasihi mereka satu demi satu. Ya Bapak, pada saat ini kami teringat akan teman-teman kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Ibu Anita, Ibu Linda Tandayu, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan, Ibu Flora Fermanto, dan juga yang lain-lain yang mungkin tidak kami sebutkan satu-satu, yang kami tahu mereka dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau yang boleh menyapa, Engkau yang boleh melawat, Engkau juga yang boleh menolong setiap teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit. Bapak ulurkan tangan, biarlah setiap pengobatan, perawatannya dijalani, itu semua boleh mendatangkan kebaikan. Tuhan juga yang boleh menyertai sehingga Opa Oma yang sakit boleh semakin hari semakin dikuatkan dan dipulihkan keadaannya. Bapak, kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Mary, Ibu Grace Wijaya, Ibu Sri Haryati Hidayat, Ibu Tini, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Tuhan, Engkau juga yang boleh menyertai, Tuhan juga yang boleh menambahkan berkat senantiasa dalam kehidupan mereka, memelihara kesehatan dengan baik, dan Tuhan yang boleh menjaga. Sehingga bertambahnya usia boleh semakin dewasa dalam iman percaya kepada Kristus, dan boleh Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang menjadi pengurus di lansia ini. Tuhan juga yang boleh menolong satu demi satu di dalam setiap pergumulan, dalam pelayanan yang dilakukan, juga di tengah-tengah keluarga. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat semua adalah baik. Dan biarlah keberadaan Komisi Lansia boleh menjadi berkat dan boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk para pemimpin negara kami. Tuhan juga yang boleh menyertai satu demi satu. Tuhan yang boleh tolong. Sehingga biarlah para pemimpin kami boleh memimpin bangsa ini dengan adil, dengan arif dan bijaksana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Opa Oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Seindah siang disinari terang." Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya lah seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Opa Oma yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau memelihara kami sampai saat ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau memberkati kami dan keluarga kami dengan kesehatan, rezeki, dan sukacita. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, kami mohon ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dalam setiap musim kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Opa Oma, kita akan melanjutkan hari-hari kita di tahun yang baru. Tetaplah semangat dan teguhkanlah hati kita. Sebab tidak dibiarkan kita melangkah sendirian. Ada Tuhan Yesus, sahabat sejati yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling
Opa Oma, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Opa Oma dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh buat kita semua. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan buat Opa Oma yang terambil dari Yohanes 15 ayat 15. Demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita ulang ya Opa Oma ya. Yohanes 15 ayat 15. Demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan jaga kebersihan. Doakanlah agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa kembali di gereja. Tuhan memberkati.